pikirkan apa yang saya harus sampaikan. Tapi cara saya sampaikan mungkin beda dari apa yang kamu pernah dengar. Karena banyak hal tentang Roh Kudus kita sudah dengar. Semua pun ada di sini. Dan tetapi hari ini saya mau sedikit cara yang beda. Michael, sebelum kamu dilahir, adakah ibu dan ayah minta izin untuk kamu dilahirkan? Tidak ada. Adakah siapa yang lain minta izin dari kamu untuk kamu dilahirkan di bumi ini? Tidak ada. Soalan saya, kenapa kamu ada di sini? Bisa jawab? Nah, kalau kita tidak izinkan ibu dan ayah untuk kita dilahirkan, dan tidak ada yang orang lain yang minta izin kita untuk dilahirkan, soalan saya selalu saya tanya, kenapa saya ada di sini? Kalau saya tidak izinkan, orang lain tidak minta izin, pasti ada satu kuasa yang lebih besar dari diriku. Mau saya ditempatkan di tempat ini untuk laksanakan rencananya sesuai dengan mau dia di bumi ini dengan waktu yang terbatas. Benar? Kalau tidak, untuk apa kita ada di sini? Nah, setiap kita dibentuk, roh kita dibentuk bukan di bumi ini. Roh kita dibentuk di kerajaan Tuhan. Atau dimensi kerajaan Tuhan bukan satu yang terlalu jauh dari kita. Dimensi itu adalah dimensi roh yang tidak terlihat, tapi sentiasa ada di sekitar kita. Makanya Yesus katakan, kerajaan Allah dekat. Kalau di bahasa Inggris dikatakan, the kingdom of God is near. Tidak jauh, sentiasa ada sekitar kita. Makanya kita lihat, waktu Yesus, sebelum Yesus dilahirkan itu pun sudah direncanakan. Dan namanya adalah Yesus atau diberitahu Immanuel. Immanuel itu Tuhan sentiasa berserta kita. Dia sentiasa ada di sekitar kita. Sentiasa ada di dekat kita. Dia tidak jauh dari kita. Kita diciptakan untuk dilaksanakan mau Tuhan di bumi ini. Tujuan hidup kita apa di bumi? Hanya untuk laksanakan rencana Tuhan dalam waktu yang terbatas dialokasikan oleh Tuhan di bumi ini. Waktu kita terbatas karena kita adalah ciptaan Tuhan. Dan waktu pun diciptakan oleh Tuhan. Dan kita di lingkungan ciptaan kita dibatasi oleh waktu. Tuhan adalah di luar waktu, makanya dia di dalam kerajaan itu adalah satu kerajaan yang abadi. Dia di lingkungan yang abadi, kita di bumi ini di lingkungan yang fana. Karena makanya waktu kita di bumi ini terbatas. Dan kita ada di sini, segala rencana yang untuk kita, apa yang mau dilakukan, sudah pun ditentukan dan direncanakan oleh Tuhan, dan rohnya kirim ke bumi ini, ke rahim ibu, supaya kita dibentuk dan dilahirkan di bumi ini. Itu ibu dan ayah pun tidak pilih kamu. Mereka pun tidak minta izin. Soalan saya selalu saya tanyakan, kenapa saya ada di sini? Kalau Tuhan tempatkan, dia selalu bilang pergi. Dia selalu suruh kita pergi, ramai dari kita sini bukan dari tempat ini, tapi dari tempat yang lain. Kita datang ke sini karena dengan tujuan tertentu yang direncanakan oleh Tuhan supaya kita bisa laksanakan rencana Dia di tempat ini. Makanya kita ada di sini. So kerajaan Allah tidak jauh. Tuhan tidak jauh dari kita. Hanya pikiran kita kerdilkan. Kadang-kadang kita masuk
bukan cari kerajaan Allah, tapi kita dipengaruhi oleh lingkungan ataupun oleh dunia. Dan banyak orang di bumi ini dipengaruhi oleh agama. Ingat, kita punya roh Allah. Kita bernafas. Nafas kita bisa tarik, bisa lepas. Ada satu waktu nafas yang kita lepas tidak akan kembali. Karena itu akan kembali ke penciptanya. Karena nafas itu bukan punya kita dan bukan punya dunia. Itu punya Tuhan. Ingat, hanya kita sebagai penciptaan Tuhan punya nafas hidup. Kita tidak makan baterai kok, tapi kita masih bisa nafas kok. Waktu tidak ada nafas itu, kita akan masuk ke kuburan. Karena tubuh bukan diciptakan di lingkungan pencipta, tapi diciptakan oleh elemen-elemen di bumi ini. Makanya tubuh akan ditinggalkan di sini. Roh yang diciptakan oleh Tuhan itu akan kembali ke penciptanya. Ingat, kita adalah makhluk yang dibentuk oleh Tuhan dengan rohnya. Dan itu beri kita hidup. Agama di bumi ini tidak punya roh Allah. Dan apapun agama di bumi ini tidak bisa seperti kita. Karena kita punya Tuhan, karena kita punya rohnya. Agama tidak punya roh, tapi agama mau kuasain kita. Makanya jangan kita kapanpun masuk ke lingkungan ataupun kerajaan yang bukan kerajaan Allah. Karena kalau kita masukin ke agama banyak agama di bumi, tapi Tuhan hanya satu. Setiap agama akan katakan dia yang lebih benar dari yang lain. Itu adalah karena ego dan sombongan diri. Itu bukan satu-satu elemen yang di kerajaan Allah, tapi di kerajaan dunia. Dunia akan pengaruhi kita sesuai dengan inginannya. Agama akan pengaruhi kita sesuai dengan inginan. Dan itu akan jadi satu perangkap. Dia akan masukkan kita dalam box, kotak. Dan kita pun tidak tahu bagaimana kita mampu untuk keluar dari perangkap-perangkap seperti itu. Tuhan datang untuk bebaskan kita dari segala pengaruh ke agama. Bebaskan kita. Tapi agama akan jadi satu perangkap ataupun agama akan budahkan kita. Tapi Yesus datang untuk bebaskan kita dari segala pengaruh dunia dan juga agama di bumi ini. Nanti saya akan jelaskan dari beberapa firman dalam Alkitab. Nah, apa rencana Tuhannya? Rencana Tuhan, manusia, saya tidak bisa tahu rencana Tuhan untuk kamu. Setiap orang ada rencana yang tersendiri. Nah, untuk tahu rencana apa yang Tuhan sudah pun letakkan dalam diri kita waktu ciptaan. Itu adalah potensi yang sudah pun Tuhan sediakan dalam diri kita. Dan untuk melaksanakan segala yang Dia sudah letakkan dalam diri kita pun sudah diciptakan di bumi ini. Karena apapun kita mau laksanakan sudah tersedia di bumi ini. Tidak ada yang akan jatuh dari langit atau keluar dari bumi. Semua pun telah tersedia. Kita harus ambil waktu untuk cari apa tujuan hidup kita. Rencana Tuhan adalah mudah. Waktu Tuhan ajarin kita datang, katakan di 6:10 di Alkitab kita lihat, dia katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita adalah agen-agen
atau ambassador kerajaan Allah kirim ke bumi untuk melaksanakan segala rencana Tuhan sesuai dengan apa yang ada di kerajaan Allah. Dan kitalah bawa segala, ambil kuasa dan bawa segala kerajaan Allah dan bentuk sesuai dengan rencana Dia, bentukan surga di bumi ini. Makanya kerajaan Allah sangat dekat dengan kita, tapi mata kita tidak bisa lihat karena mata kita belum terbuka untuk kita akses ataupun password untuk akses ke kerajaan Allah ada di dalam tangan Roh Kudus. Tanpa Dia kita tidak bisa akses. Kalau Michael mau coba akses di komputer, tidak bisa. Kita butuh Roh Allah. Tapi Roh Allah sentiasa ada di dalam diri kita. Tapi kita selalu kecilkan Dia. Kita tidak beri kuasa ataupun izin untuk Dia. Kita tidak gali di dalam diri kita untuk keluarkan kuasa dinamos yang sudah pun letakkan dalam diri kita untuk keluarin dan kita bisa nikmatin segala apa yang ada di kerajaan Allah. Kita bisa bawa dan kita jadilah saluran sungai yang hidup dari bait Allah bawa ke bumi ini dan kitalah jadi agent of change untuk bawa perubahan dimanapun Tuhan letakkan kita. Kalau kita ada di sini, itu adalah rencana Tuhan supaya kita dikirim ke sini untuk kita melaksanakan rencana Dia supaya kita bawa perubahan ke lingkungan, tempat kerja dan dimanapun kita diletakkan oleh Tuhan untuk capai tujuannya. Kalau itu kita tidak laksanakan, kita belum paham tentang kerajaan Allah. Atau kita belum bisa membangkitkan Roh Allah atau Roh Kudus di dalam diri kita, Dia bisa beri fahaman. Karena waktu Roh Kudus dibangkitkan, dibesarkan dalam diri kita, Dia akan buka mata kita untuk lihat apa yang tidak terlihat. Dalam bahasa Inggris indah sekali katanya, if you can see the invisible, jika Anda bisa lihat yang tidak terlihat, tidak ada yang mustahil untuk Anda. If you can see the invisible, you can do the impossible. Ingat itu. Ingat itu. Kalau mata kita terbuka untuk lihat. Contoh begini. Biar saya beri contoh sedikit. Apa yang maksud saya? Kalau kita mau bangunkan satu rumah. Contohnya. Kita akan panggil arsitek, kita akan beritahu apa yang kebutuhan kita, tolong gambarkan. Ya, kita akan sediakan dana, kita akan carikan lahan dan kita membangunkan rumah. Tapi rumah itu tidak bisa dibangunkan tanpa ada gambarnya. Bagaimana kita mau letak pintu di mana, jendela di mana, atap di mana tanpa ada gambar? Itu akan jadi satu yang tidak terbentuk. Kalau gambarnya sudah dibuat, kita buat, walaupun kita lewat di tempat yang mana kita membangun, gambar rumah, mata kita bisa imajinasi. Kita bisa gambarkan rumahnya walaupun itu belum dibangunkan. Orang lain lewat di situ, mereka tidak bisa lihat. Karena mereka belum ada gambarnya. Untuk gambar itu jadi nyata perlu waktu dan kerja. So rumah itu akan jadi nyata hari demi hari dengan dana yang kita belanjakan, kerja, tenaga kita dikerja dan dengan waktu yang tertentu rumah itu akan jadi nyata. Makanya kalau kita bisa connect dengan Roh Kudus, kita bisa ada akses ke kerajaan Allah. Dari situ kita bisa bawa segala yang kita tidak pernah lihat
Bukan sahaja apa yang kita tidak pernah lihat, Roh Kudus akan beri kita pengetahuan yang baru. Apa yang kita kuliah di dunia ini adalah pikiran manusiawi. Kita bisa S1, S2, S3. Itu adalah pengetahuan duniawi yang terbatas. Tapi kalau kita mau dapat lebih dari itu, kita harus keluar dari dunia ke kerajaan Allah yang tidak terlihat, kerajaan yang lebih besar dari dunia, dan kita bisa bawa banyak ide-ide yang baru untuk dunia. Dengan ide kita bisa buat rencana, dan kita juga bisa dapat fahaman tentang pengetahuan baru supaya kita mampu untuk laksanakan segala yang kita terima dari kerajaan Allah. Itu hanya bisa terjadi nyata kalau kita hidup dan bangkitkan kuasa yang redam ya, non-aktif, dormant di dalam diri kita. Karena Tuhan katakan kerajaan Allah dekat. Dan ada satu lagi katanya di firman, saya catat di sini. Di sini juga di Matius, tadi yang saya katakan Matius 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, maksud Immanuel adalah Allah menyertai kita. Ingat, Tuhan sentiasa menyertai kita karena nafas yang kita punya adalah dari Dia. Tanpa nafas kita tidak akan hidup. Makanya kita sentiasa hidup. Walaupun tidak terjadi apapun, harus hidup dalam syukuran. Syukur, sentiasa bersyukur terhadap Tuhan karena Dia beri nafas yang hidup. Tanpa itu kita akan masuk ke kubur ya, ke kubur. Tapi ingat, kita masuk ke kuburannya tubuh. Tubuh adalah fana, di dimensi fana. Roh adalah di dimensi abadi. Makanya itu akan kembali ke tempat yang asal, di tempat pencipta kita. So di sini kita tahu dari Alkitab, Tuhan menyertai kita sentiasa waktu. Apakah kita mau kembangkan Dia? Ada dua hal. Kalau kita dengan ego, dengan sombongan diri, kita besarkan diri, dan apa yang kita belajar dari dunia ini itu yang jadi besar dalam hidup kita, Tuhan akan jadi kecil dalam hidup kita. Terserah ke kita karena Dia beri untuk kita pilih. Tuhan tidak akan paksa kita untuk laksanakan atau lakukan hal-hal yang tertentu. Dia beri kebebasan, dan kitalah perlu pilih antara apa yang penting untuk hidup kita. Kalau Tuhan sudah rencanakan untuk kita laksanakan satu-satu, makanya Dia ciptakan dan antar kita ke sini. Kalau kita sinkron dengan Dia lewat Roh Kudus, karena itu adalah dimensi roh, kita adalah dimensi yang realitas daging. Kita daging tidak bisa hubungin, tapi roh dalam diri kita bisa connect dengan roh ilahi. Dari situ sungai, ada catat di Alkitab, sungai yang hidup akan mengalir lewat kita untuk berkatin orang-orang di sekitar kita, orang di bumi ini akan berkatkan yang sesama dan juga yang lain. So kita akan jadi agen-agen yang bawa perubahan yang tidak bersangka oleh siapapun. Kadang-kadang kita pun tidak tahu potensi apa yang ada dalam diri kita. Dari hidup saya sendiri pun, saya tidak sangka saya akan di sini. Saya tidak sangka saya bisa laksanakan hal-hal yang seperti apa yang sudah dicapai. Tidak pernah saya mimpi. Saya tidak ada kekuatan seperti itu. Tapi kalau kita connect dengan Roh Kudus, Dia akan buka wawasan kita, dan Dia akan beri ide-ide
dan cara-cara yang baru, karena kita tidak bisa capai satu hasil yang baru dengan cara yang lama. Tak mungkin, tak akan. Makanya dialah akan beri kita ide. Tapi rahasia satu, ide saya banyak keluar waktu pagi, waktu kita duduk di toilet ya. Benar kan? Waktu kita pelan-pelan duduk santai di toilet, banyaknya keluar. Karena kita buang kotoran, Tuhan isi kebenaran. Nah, kita harus berubah sampai jadi yang baru dengan pengetahuan tentang kerajaan Allah. Kalau kita mau jadi baru, kita harus belajar. Pengetahuan tentang kerajaan harus dicari. Waktu saya kecil, saya pergi ke sekolah karena saya mau cari pengetahuan. Sekolah tidak pernah datang ke saya. Tidak pernah, karena pengetahuan harus dicari. Kalau kita mau tahu tentang Tuhan, kita harus cari Dia. Di Alkitab katakan, kalau kita cari, Dia akan dekat dengan kita. Ya. Dan di Matius 18:34 kita lihat, lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tadi saya katakan, jangan ada ego yang tinggi, jangan ada sombongan diri, jangan katakan sayalah lebih hebat dari orang lain. Itu akan batasin Roh Kudus kerja di dalam diri kita. Karena kita kecilkan Dia, kita besarkan diri kita. Makanya kita harus biar Roh Kudus yang jadi besar dalam hidup kita, supaya Dia bisa bawa kita sebagai manusia yang fana, beri akses ke kerajaan Allah yang tidak terlihat, supaya kita bisa nyambung dengan kerajaan Allah dan bawa segala kuasanya ke bumi ini, dan bawa dan buat hal-hal yang baru kita tidak pernah mimpi, tidak pernah imajinasi. Itu tugas Roh Kudus kalau kita biar Dia urus hidup kita sesuai dengan inginannya. Dan Dialah tahu segala rencana Tuhan dari awal sudah pun letak di dalam diri kita. Potensi kita luar biasa. Tapi itu adalah satu kuasa yang belum dikeluarkan. Masih ada dalam diri kita, tapi belum dikeluarkan untuk berkatin sesuai dengan inginan Tuhan. Itu kita harus doa dan isikan dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan bertahap buka pintu dan mata kita untuk tunjuk rencana Tuhan untuk hidup kita. Tuhan direncanakan supaya kita bisa laksanakan di bumi ini. Nah, tadi saya katakan, kenapa Yesus datang ke bumi? Nah, Yesus waktu Dia datang ke bumi, kita lihat Dia tidak bawa apa-apa agama. Dia datang di Matius 23 kita lihat, karena agama waktu itu sudah sampai ke satu tahap yang dia kuasain pikiran manusia, mindset. Dan dia olah manusia sesuai dengan inginannya. Dan bawa umat Tuhan ke arah yang tidak tepat dan tidak benar.
Maka Yesus datang. Apa katakan Yesus? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farsi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Karena kita tidak pernah atau kita tidak faham tentang kerajaan Allah, maka kita jalan dalam kekuatan diri, dipengaruhi oleh lingkungan dunia, dan kita biarin agama ambil kuasa, budakan kita, dan kecilkan dan kerdilkan mindset dan juga wawasan kita sampai kita tidak akan kenal kerajaan Allah. Hati-hati anak-anak muda, jangan masuk di perangkap keagamawi. Gereja kita tidak boleh jadi gereja beragama, tapi gereja bertuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa untuk bawa perubahan dalam diri kita, bukan apa-apa agama. Agama akan ambil kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Itulah Yesus datang untuk bebaskan kita dari mindset itu dan juga dari perangkap itu, supaya kita bisa hidup manusia-manusia yang bebas bersama Dia. Makanya jangan kita jatuh dalam perangkap seperti ini. Dan kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita tidak akan faham ini. Untuk masuk ke kerajaan Allah, kita harus tahu setiap kerajaan ada konstitusinya. Dan konstitusi Allah adalah ini. Baca konstitusi Allah, firman-Nya. Firman akan guide kita, akan arah kita. Bagaimana caranya kita bisa bawa kerajaan Allah. Jangan kita tunggu ada agama-agama ajar kita mati dulu baru ke surga. Sebenarnya matilah. Ada yang datang bicara, oh kalau ikut agama saya kamu akan masuk ke surga. Kenapa kau bicara? Kau matilah, kau pergi duluan. Ya kan, kenapa kau ajarin saya? Kenapa ini kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah harus tunggu untuk mati? Kita dikirim untuk ciptakan kerajaan Allah di bumi ini, bukan mati dulu baru pergi sana. Ada yang datang, oh agama saya lebih hebat, lebih bagus. Iya, di surga dia sediakan ini, sediakan itu, sediakan ini. Hidupnya lebih bagus sana dari sini. Sini kita sulit. Saya bilang, temanku, beneran, benar, mati. Kenapa sih mau ajarin saya? Kamu mati pergi dulu. Ya kan? So ini ajaran-ajaran tidak benar. Kita tidak perlu mati untuk nikmati kerajaan Allah. Makanya Yesus katakan kerajaan Allah dekat. Ada lagi satu firman-Nya, indah sekali. Nah, kenapa kita tidak bisa nikmatin kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita tidak bisa nyambung sinkron dengan kerajaan Allah? Di Hosea 4:6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Atau di bahasa Inggris dikatakan, my people perish for lack of knowledge. Karena kita tidak mau cari pengetahuan tentang kerajaan Allah. Itu kerajaan adalah lebih kuat, lebih berkuasa dari dunia dan juga apapun agama di bumi. Ingat, kita semua punya Roh Allah. Apapun agama di bumi ini tidak punya Roh Allah. Padahal kita adalah makhluk yang lebih tinggi segala agama di bumi ini. Amin. Nah, bagaimana kita cari dan aktifkan Roh Kudus? Sebelum ke itu, Hosea 4:6 saya belum selesai. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak
pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Tapi jangan kita semua jadi imam. Maksud di sini imam, kita jadi satu agent of change di bumi ini. Kalau kita semua jadi imam di sini, Pak Freddy dan Ibu Susi tidak ada kerja nanti. Aku menolak menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. So, knowledge adalah satu yang kita harus sentiasa cari. Knowledge, kita pergi ke sekolah tidak salah, silakan. Belajar, silakan. Tapi ada satu knowledge atau pengetahuan yang lebih dari apa yang diberi oleh dunia ini. Itu kita bisa dapat percuma-cuma kalau kita besarkan Roh Kudus di dalam diri kita. Dia bisa bawa hal-hal yang kita tidak pernah dan tidak mungkin laksanakan sebelumnya. Itulah akan bawa satu pembaharuan dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus menyertai kita, kita sentiasa akan experience satu pembaharuan. Sentiasa ada pembaharuan di cara pikiran, cara kerja kita, dan dengan pembaharuan cara mindset dan juga cara kerja kita, kita akan dapat hasil-hasil yang baru dunia belum pernah lihat. Ingat, Roh Kudus yang bangkitkan Yesus dari kuburan dan buka mata orang yang buta. Roh Kudus yang menyertai Yesus waktu dia ada di sini, di bumi ini. Yang sembuhkan orang yang sakit, orang yang kusta, dan bagai-bagai penyakitan. Roh Kudus itu bisa di dalam diri kita. Kalau dia di dalam diri kita, kita biarin dia bangkit di dalam diri kita. Kamu pikirkan berapa banyak lagi kita bisa kontribusi untuk perbaikin bumi ini, dunia ini. Sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kalau kita tidak paham rencana Tuhan untuk hidup kita, kita tidak bisa maksimalkan hidup kita sesuai dengan inginannya. Disitulah kita akan laksanakan sesuai dengan apa yang inginan lingkungan atau bumi. Kadang-kadang kita jadi budak ke agama dan kita akan laksanakan sesuai dengan bukan tujuan Tuhan. Di situ hidup kita gagal. Dan kita pikir, kenapa ini terjadi ke saya? Kenapa saya tidak bisa ini? Kadang-kadang saya ambil Alkitab, baca sebentar, ngantuk. Banyak teman-teman katakan, saya baca sebentar, ngantuk. Karena Roh Allah belum aktif di dalam diri untuk beri energi yang cukup, fahaman untuk baca Alkitab atau konstitusi kerajaan Allah dan beri kita fahaman yang baru. Karena kalau kita baca hanya seperti apa yang adanya, kita hanya lihat apa yang adanya. Kita tidak lihat apa yang tidak terlihat. Nah, kalau kita tidak terlihat, tidak nampak apa yang tidak terlihat, yang tadi saya katakan, rumah itu kita tahu akan jadi dalam waktu yang tertentu, tapi orang lain tidak bisa lihat. Nah, itu kita lihat juga apa yang itu perlu faith ya, ataupun iman ya. Perlu iman yang kuat. Ya, dan bagaimana caranya ya? Iman kita lihat di Ibrani adalah satu-satu yang kita percaya tapi belum jadi nyata. Iman adalah satu-satu yang belum terjadi, tapi kita tahu itu akan terjadi di waktu yang tertentu, tapi kita tidak hilang
kepercayaan sampai itu jadi nyata. Dalam manajemen ada satu katanya, kalau kau mau jadi manajer itu beda. Kalau kau mau jadi pemimpin, kita harus laksanakan masa depan hari ini. Maksud saya begini, kalau kita ada visi itu adalah satu-satu yang kita rencanakan tapi belum jadi nyata. Kalau kita ada visi, kita ada rencana Tuhan. Kalau kita mau capai, kita harus rencanakan hal ini dan kerjakan itu dengan batas waktu yang tertentu supaya di masa akan datang ini akan jadi nyata seperti rumah yang baru kita buat gambar tapi rumahnya belum jadi nyata karena itu sedang dibina, tapi waktu yang tertentu rumah itu akan jadi real. Kita harus kerjakan masa depan hari ini. Kalau tidak, kita tidak bisa capai visi kita yang diberi oleh Tuhan untuk kita. Jangan hanya hidup untuk hari ini. Fahamin rencana Tuhan untuk diri kita. Dan itu saya tidak bisa beritahu karena saya tidak tahu. Rencana hidupmu itu harus antara kamu dan pencipta. Tidak ada orang lain yang tahu. Pak Freddy pun tidak tahu. Ibu Susi pun tidak tahu. Karena rencanamu, waktu dia ciptakan, dia letakkan dalam dirimu. Itu kamu harus besarkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan bantu kamu untuk fahamin atau connect dengan roh di kerajaan Allah dan bawa rencana untuk kamu. Dia akan buka wawasan bertahap supaya kita bisa laksanakan dan rencana itu jadi nyata di tempat yang Tuhan letakkan kita. Dia tidak letakkan kita untuk kerja, makan, tidur, bangun, kerja. Itu siklus. Bukan. Itu bukan tujuan Tuhan antar kita ke sini. Kita dia antar untuk laksanakan hal-hal yang besar sesuai dengan kerajaan Allah, dengan rencana Allah di tempat ini. Nah, gereja ini kita bina. Ini bukan kekuatan kita. Gereja ini tidak ada uang. Terus terang. Tapi gereja ini sudah terjadi loh, hampir mau selesai. Kalau kita takut untuk laksanakan hal-hal ini, karena dalam pikiran saya selalu percaya kalau Tuhan inisiasi satu-satu dalam hati untuk laksanakan, tetap dia sudah rencanakan, dia sudah sediakan segalanya untuk itu tercapai. Karena Tuhan besar. Kalau dia antar kita kemanapun, dia sudah sediakan segala kebutuhan kita di tempat itu. Hanya kadang-kadang mata kita, telinga kita, mata tidak terbuka untuk lihat, telinga tidak dengar suaranya, sampai kita hilang manfaatnya. So teman-teman, bukalah hatimu untuk terima Roh Kudus. Biar dia bawa perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Jangan jadi manusia yang biasa. Tuhan tidak ciptakan kita untuk jadi orang-orang biasa. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang luar biasa. Dan kita mampu untuk jadi manusia yang luar biasa sesuai dengan inginannya. Karena pikiran kita tidak terbatas. Yang batasin pikiran kita hanya adalah di dalam tangan kita. Kita yang bisa batasin pikiran dan kerdilkan diri kita. Bukan Tuhan. Bukalah wawasan. Bukalah hatimu. Supaya Roh Kudus bisa kerja dalam dirimu. Dan bangkitkan kamu jadi orang-orang yang luar biasa. Untuk melaksanakan rencana Tuhan di bumi ini sesuai dengan inginan. Dan untuk apa dia ciptakan kamu dan letakkan di bumi ini dengan waktu yang terbatas. Jangan buang waktu. Waktu itu tidak boleh dibeli dan jual. Kalau hilang, sia-sia. Tidak akan kembali, tidak akan diganti. Gunakan waktu dengan penuh tanggung jawab. Dan waktu akan bawa perubahan yang signifikan. Dan kita manusia dibatasin di dalam lingkungan yang waktu. Tapi Tuhan, waktu adalah di dalam Tuhan. Dia pencipta waktu, dia di luar waktu. Makanya selalu saya katakan,
Dia adalah di lingkungan abadi. Kita di lingkungan Father. Ya. Bentar. Dan bagaimana caranya tuh kita bisa aktifkan Roh Kudus ini? Di 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Negeri itu lingkungan kita. Kita hanya rendahkan hati karena Roh Kudus itu cuma-cuma, tidak perlu bayar, tidak perlu beli tiket. Ya, tidak perlu pergi kemana-mana untuk cari dia. Di sini, hari ini, waktu ini kita undang dia untuk isikan diri kita, menyerah diri. Kalau kita rendahkan hati dan minta ampun, itu adalah satu tahap yang paling rendah di dalam hidup kita. Rendahkan diri dan minta ampun untuk segala dosa kita. Kita sampai ke lantai. Kalau kita sampai ke sini, disitulah Roh Kudus bisa kerjakan hidup kita dan bangkitkan kita dalam satu pembaharuan yang luar biasa. Dan pembaharuan hidup, kalau kita tidak nikmatin sentiasa begitu, Roh Kudus tidak begitu aktif di dalam diri kita. Hanya kita dipengaruhi oleh teman-teman, lingkungan dan dunia. Itu tidak akan ada satu sukacita dalam hidup. Dengar, kalau Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, pertamanya ketakutan akan hilang, kekhawatiran tidak akan dekatin kita. Itu pengalaman saya. Saya ceritakan ini pengalamanku. Kalau Roh Kudus menyertai kita, sentiasa bersama kita, kita tidak lagi akan temu ketakutan. Ketakutan takut sama kita. Dan kekhawatiran akan hilang. Kalau kita sudah sampai situ, Roh Kudus sudah bersama dan kerjasama. Kita sudah bekerja sama dengan Dia supaya kita bisa capai hal-hal yang besar. Kita harus sampai ke tahap itu. Dan itu bisa setiap orang nikmatin seperti itu kalau kita biarin Roh Kudus ambil alih hidup kita dan bawa perubahan yang luar biasa. Karena Dia mampu apa yang kita tidak mampu. Tak mungkin kita bisa bawa perubahan. Bagaimana kita mau bawa perubahan kalau kita dipengaruhi oleh lingkungan duniawi? Kita hanya akan dipengaruhi oleh teman dan orang-orang lain. Dia sendiri pun belum mengalami satu perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Tak mungkin orang yang tidak mengalami perubahan yang signifikan bisa beri perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Kita hanya bisa beri apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mau jadi beri satu-satu yang lebih besar, kita harus isikan diri dengan pengetahuan yang baru supaya ini bisa diberi ke orang dan berkatin yang lain dan pengaruhin mereka supaya kita bisa bawa mereka untuk buka wawasan dan bawa perubahan dalam hidup dan mereka jadi lebih baik dari sebelumnya. Itu tujuan Tuhan dan itu kita harus laksanakan. Kalau itu kita tidak laksanakan, itu dosa yang besar. Kalau kita tidak laksanakan rencana Tuhan, itu dosa kita. Kita sia-siakan waktu. Dia kirim dengan kepercayaan supaya anakku ini bisa capai tujuan. Karena kamu tidak minta ibu dan ayah tidak minta izin dan tidak ada orang lain yang minta izin untuk kamu dilahirkan. Untuk apa? Kalau kamu mau dilahirkan, kalau ada yang izin, tak mungkin kamu di pengadilan bun, kamu jadi anak presiden. Jaga. Untuk apa kita di sini? Karena itu tidak ada pilihan. Kamu tidak pilih, saya tidak pilih.
itu dipilih oleh pencipta kita untuk kita ditempatkan di sini dengan tujuan yang tertentu yang direncanakan oleh Dia. Makanya fahamilah rencana Tuhan untuk hidup kita. Dan kita tidak akan faham tanpa ada bantuan atau teman Roh Kudus di dalam hidup kita. Hanya Dia yang bisa connect dari duniawi ke syurgawi. Dialah access code, Dialah pegang kunci untuk kerajaan Allah. Terima Dia, kita bisa akses ke kerajaan Allah dan bawa segala kekuatan, kuasa-kuasa yang luar biasa dan nikmatin di dalam hidup ini sampai kita berkatin orang-orang sekitar kita. Nah, pertobatan itu di Matius 3:22, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, apa itu bertobat? Saya cari dan saya fahamin, pertobahan adalah sebuah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Tobatan itu padahal bawa kita ke lebih dekat ke Allah. Itu bilang, itu perlu rendahan hati. Kalau orang tidak rendah hati, dia tidak bisa minta maaf ke orang lain. Sulit. Untuk minta maaf itu kita harus rendahkan diri. Rendahkan hati. Kalau tidak bisa, tidak mampu. Tapi bersama dengan Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Apapun bisa. Apapun bisa. Apapun masalah. Saya selalu katakan, Tuhan kadang-kadang kirim masalah untuk perbaikin kelemahan kita. Masalah adalah alat Tuhan gunakan untuk perbaikin diri atau kekurangan kita dalam hidup ini. Jangan pikirkan masalah itu adalah satu-satu yang tidak baik. Saya selalu katakan masalah adalah emas dari Allah untuk saya, supaya saya harus pikirkan apa yang kekurangan saya, Dia mau saya perbaikin. Dan di situ pasti saya akan dapat jawabannya dan pasti saya akan perbaikin. Dan waktu saya perbaikin, saya nambah kekuatan saya. Karena kalau saya lewat waktu masalah itu, saya akan lewat dan keluar, saya jadi lebih kuat dari sebelumnya. Ya, jangan lari dari masalah, karena masalah akan cari orang yang sentiasa ada solusi. Dia pun tidak mau terlalu lama di dalam masalah juga. Ya, oke. Nah, bagaimana kita cari Roh Kudus? Simple. Saya tidak mau panjang, simple aja. Di Matius 7:7, ini interpretasi beda dari yang lain. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat pengetahuan baru dan juga fahaman yang baru dan hikmat yang baru. Pengetahuan dan fahaman tentang kerajaan Allah akan nambah hikmat dalam hidup kita. Maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Doa dan minta dan ketuk pintu kerajaan Allah sampai itu dibuka, dan biar sungai yang hidup mengalir lewat kamu supaya kamu jadi berkat ke segala orang yang ada di sekitar. Kalau anak-anak di sekolah, berkatinlah yang lain. Kita di tempat kerja, berkatinlah yang lain. Bawalah perubahan cara pikiran, wawasannya. Karena satu society atau masyarakat tidak bisa dirubah kalau cara pikiran mereka tidak berubah. Dan itu bisa
mulai dari diri kita yang punya Roh Kudus, Roh Allah yang begitu besar, yang luar biasa. Dan kalau kita tidak gunakan itu untuk bawa perubahan, kita sia-sia dan iman kita tidak cukup untuk melaksanakan itu. So kita harus beriman untuk dapatkan Roh Kudus supaya kita bisa bawa perubahan di dalam diri kita, dan dengan perubahan itu kita bisa bawa pembaharuan ini ke orang sekitar untuk lingkungan jadi lingkungan yang baru. Jangan kita dipengaruhi oleh lingkungan, kita yang ciptakan lingkungan yang baru. Karena pembaharuan itu adalah sebahagian dari cara-cara cita-cita Roh Kudus untuk kita. Kalau tidak bawa pembaharuan, bagaimana kita mau bawa segala kekuatan dan kerajaan Allah ke tempat ini? Gagal gereja itu kalau kita tidak bisa bawa kerajaan, segala hal-hal kerajaan Allah ke tempat ini. Kita hanya jadi orang-orang yang biasa. Untuk jadi orang yang luar biasa mudah sekali. Lingkaran kebiasaan dibuat oleh diri kita sendiri. Kalau kita mau jadi luar biasa, keluar dari lingkaran yang kita buat ke diri, yang batasin diri kita sendiri. Itu kita butuh bantuan dari Roh Kudus supaya kita bisa keluar dan jadi orang-orang yang hebat. Ya, jangan kita buang waktu dan sia-sia waktu kita sampai hidup kita tidak bermanfaat untuk diri dan juga ke lingkungan atau sekitar masyarakat kita. Ya, jadilah berkat ke yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Bukalah mata kita supaya kita bisa lihat yang tidak terlihat. Bukalah telinga kita supaya kita bisa dengar suara-Mu. Bukalah hati kami supaya pintu di hati bisa dibuka oleh Roh Kudus. Dan kita bisa lewat dan nikmatin segala hal di kerajaan Allah dan bawa ke tempat kita ditempatkan oleh Tuhan untuk melaksanakan rencananya di tempat ini. Tuhan, kita terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kita bersyukur dan kita harap semua firman-Mu akan jadi nyata dan nyalakan dalam hati setiap orang di tempat ini. Dan mereka akan keluar di tempat ini dengan satu pembaharuan yang luar biasa. Terima kasih, kita ucap terima kasih dan bersyukur. Amin.